Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di subtema 3 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Seperti yang sudah kalian pelajari, hewan itu cara berkembang biaknya berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Anak-anak, proses pertumbuhan pada hewan itu disebut daur hidup. Nah, di sini Bu akan menjelaskan daur hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam ini adalah hewan berkaki 2 yang bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam ini bermula dari telur yang menetas, kemudian keluar menjadi anak ayam yang memiliki tubuh kecil dan berbulu halus. Kemudian anak ayam ini tumbuh menjadi ayam dewasa. Kira-kira hewan apa yang sama dengan ayam, yang proses pertumbuhannya sama dengan ayam? Yaitu hewan bebek. Nah, bebek ini juga salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, sehingga proses pertumbuhannya itu sama seperti ayam yang dimulai dari telur yang menetas, kemudian keluar menjadi anak bebek dan tumbuh menjadi bebek dewasa. Nah, anak-anak, proses perkembangbiakan hewan itu berbeda-beda ya. Contohnya kucing dengan ayam. Nah, ini berbeda. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam tadi berkembang biak dengan cara bertelur. Sehingga proses pertumbuhannya juga pasti berbeda. Selain ayam dan bebek, ada juga hewan yang hidup di lautan atau hidup di air yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ikan. Nah, anak-anak, ikan ini sekali bertelur itu bisa sampai ribuan. Jumlahnya sangat banyak. Telur-telur ikan tersebut akan menjadi larva dan larva akan tumbuh menjadi ikan-ikan kecil. Selanjutnya akan tumbuh menjadi ikan dewasa yang badannya besar. Proses pertumbuhan hewan itu berarti bertambah besarnya dan juga bertambah tinggi. Contohnya seperti ayam, bebek, ikan. Nah, ketika keluar dari telur itu masih berukuran kecil. Kemudian lama-kelamaan akan tumbuh menjadi dewasa dan tubuhnya hampir sama besar seperti induknya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar ikan berikut ini. Nah, gambar ini adalah contoh gambar dekoratif atau karya seni dekoratif. Seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar yang sudah dihias dengan kumpulan warna, berbagai macam warna dan juga bentuk, sehingga menjadi suatu gambar yang indah. Anak-anak, tujuan membuat gambar dekoratif adalah untuk memperindah. Nah, lalu apa saja unsur pada karya seni dekoratif? Yang pertama yaitu unsur warna. Nah, unsur warna pada karya seni dekoratif atau pada gambar dekoratif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah warna primer dan yang kedua adalah warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar. Contoh warna primer adalah merah, kuning, biru. Dan yang kedua tadi ada warna sekunder. Warna sekunder ini adalah campuran 2 warna primer, sehingga 2 warna dasar tadi ketika dicampur menjadi satu itu akan menghasilkan warna baru. Contohnya merah dan kuning jika dicampur akan menjadi orange. Kuning dan biru jika dicampur akan menjadi hijau. Itu adalah contoh warna sekunder. Selain unsur warna, ada lagi unsur pada karya seni dekoratif, yaitu unsur garis. Ada banyak macam garis pada karya seni dekoratif.
Ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring, garis lengkung, garis zigzag, dan garis bergelombang. Kemudian ada juga unsur titik. Nah, titik adalah unsur paling kecil pada karya seni dekoratif. Dan yang terakhir adalah unsur bentuk atau bidang. Seperti gambar yang kalian lihat sebelumnya, itu adalah gabungan dari beberapa bentuk sehingga menghasilkan komposisi yang indah. Ada bentuk persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh bidang atau bentuk dalam karya seni dekoratif. Anak-anak, ketika kalian diminta untuk membuat gambar dekoratif, pasti hasil gambar kalian dengan teman kalian itu berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat bersatu. Apa saja manfaat bersatu? Selain kita mendapatkan banyak teman, maka hidup juga akan menjadi rukun dan damai. Anak-anak, di dalam kelas pun kita juga tetap harus hidup rukun di lingkungan sekolah atau dimanapun kalian berada. Bagaimana caranya agar kita saling menghargai perbedaan yang ada di dalam kelas? Yang pertama yaitu ketika temanmu melakukan kesalahan, maka berikan saran yang santun. Yang kedua, ketika kamu melakukan kesalahan dan kamu diingatkan oleh temanmu, maka kamu harus berterima kasih. Selain berterima kasih, kamu juga harus memperbaiki kesalahanmu. Yang ketiga, saat berdiskusi dengan temanmu dan kamu ingin menyampaikan pendapat, maka angkat dulu tanganmu, kemudian baru berbicara. Dan ketika temanmu menyampaikan pendapat, maka sikap kamu harus mendengarkan dan menghargai pendapat temanmu. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang materi tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Tetap semangat belajar dan rajin membaca. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih.